pemikiran, ada kecurigaan dari kita bahwa hakim MK tidak akan independen dalam memutuskan perkara yang barangkali bakal menguntungkan 01 dan 03. Karena dia akan berhadapan dengan kekuasaan yang belum tentu dia mampu. Nah, dalam kasus misalnya putusan Gibran 90 kan kelihatan betul intervensi kekuasaan terhadap MK dan terutama pada ketua MK yang kebetulan bagian dari istana juga. Amicus curiae atau Friends of the Court ini itu paling tidak menjadi penguat, baik penguat dalil ya maupun penguat secara sosial politik. Misalnya yang mengajukan amicus curiae itu Megawati, dalilnya kita bisa pakai sebagai bahan referensi walaupun tidak mengikat. Kemudian siapa Megawati menjadi penting karena itu memberikan semacam penguatan kepada MK agar MK tidak khawatir seandainya dia mengabulkan permohonan 01 dan 03, dia akan tahu bahwa dukungan terhadap putusan tersebut itu juga besar dari masyarakat. Yang menarik bagi masyarakat adalah tentang kebulatan Megawati ini untuk menggugat itu ya. Atau sekarang memasukkan amicus curiae. Artinya ini berarti mestinya serius ya, artinya gugatannya itu sama dengan 01 enggak diskualifikasi 02. Jadi gini, kalau kita lihat apa yang disampaikan Mega, itu lihatlah tulisan dia di Kompas ya, Kompas itu media Indonesia itu, Kompas. Iya, Kompas. Nah, tulisan itu tentang bagaimana dia menggugat kenegarawan hakim konstitusi kan. Betul. Jadi mungkin pada waktu itu orang mengatakan, wah jangan hanya nulis saja, kalau nulis itu tidak menjadi referensi. Ya itu dijadikan amicus curiae, ya kan, friend of the court. Maka ketika masuk, ya kan, momennya tepat, maka diajukan sebagai amicus curiae. Menurut saya apapun yang ditulis oleh Megawati, saya sendiri belum tahu, belum baca apa isinya amicus curiae-nya. Apapun yang dituliskan Megawati menjadi tetap penting karena tokoh yang mengajukannya. Betul. Nah, saya berharap JK misalnya mengajukan amicus curiae juga. Surya Paloh kalau dia masih komit bahwa dia mendukung 01 misalnya, mengajukan amicus curiae juga. Jadi tokoh-tokoh ini menunjukkan gesture kepemimpinannya, dukungannya kepada 01 atau 03 agar orang tidak berpikir bahwa mereka ditinggalkan. Karena seperti yang saya katakan tadi, bisa jadi faktor mengabulkan dan tidak mengabulkan itu adalah soal dukungan politik. Yang mungkin akhirnya mereka mikir, waduh, dukungan politik ini sudah nggak ada nih, ngapain kita kabulkan? Dengan ini paling tidak bagi 03 bahwa Mega tetap komit terhadap permohonan 03. Itu penting bagi kita, walaupun pihak lawan mengatakan tidak sah, tidak boleh dong, karena Mega kan pihak, masa dia mengajukan amicus curiae. Bagi saya dan bagi hakim MK mungkin nggak penting juga, karena ini kan sesuatu yang tidak mengikat tapi sekedar bahan referensi, bahan perenungan. Toh tidak akan disebutkan juga dalam pertimbangan hukum amicus curiae, tapi penting untuk gesture politik, dukungan politik. Gitu. Dan yang menjadi perlu disampaikan, artinya selama ini kan banyak orang katakanlah kalau boleh dikatakan suzon kepada PDI atau kepada Megawati dalam masalah angket, kayaknya nggak serius. Dalam mengatakan Jokowi misalnya dia tidak menarik menteri-menterinya. Tahu-tahu ini kan ada kejutan tulisan Kompas dan amicus curiae ini. Artinya kan kita sudah suzon, ternyata Megawati masih sangat serius untuk memperkuat para tim lawyersnya untuk menggugat di MK, tentunya agar dikabulkan gugatannya kan, tentu inti dari amicus curiae itu. Mungkin perlu ditegaskan lagi lah biar nggak ada suasangka. Ya, begini. Ini saya tidak bisa menjawabnya secara faktual ya, tapi pasti dianalisis ya. Analisis saya, kalau hak angket, ya kan, hak angket itu tidak semata-mata bergantung pada Megawati, tapi bergantung pada pula Puan Maharani, ya kan. Jadi tidak hanya Megawati tapi juga Puan. Saya kira Puan to some extent dia juga punya sikap sendiri yang berbeda barangkali. Ya mungkin dia mengkhawatirkan katakanlah kasus korupsi yang kemarin DTS. Ya teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Proses persidangan di Mahkamah Konstitusi telah selesai, di mana
setiap pasangan calon, baik itu calon nomor urut 1 dan juga nomor urut 3, yang memberikan permohonan mereka kepada Mahkamah Konstitusi ya supaya bisa diadili tentang hasil Pilpres tahun 2024 ini, dan juga saksi-saksi ahli mereka hadirkan di dalam dugaan-dugaan kecurangan yang telah terjadi pada waktu Pilpres tahun 2024 ini, sehingga Mahkamah Konstitusi melakukan sidang sengketa dan telah berlangsung dengan aman ya, tidak ada terkendala sampai selesai, sehingga nanti tinggal menunggu putusan pada tanggal 22 hari Senin. Di situ Mahkamah Konstitusi membacakan bagaimana hasil yang mereka rembuk setelah melakukan persidangan yang mereka putuskan di Mahkamah Konstitusi. Ya, apakah mereka mengabulkan permohonan dari kubu 01 dan juga 03 dengan sepenuhnya, atau juga mereka mengabulkan sebagian, atau bisa saja mereka tolak semuanya. Nah, kalau mereka mengabulkan semuanya permohonan mereka, maka apa yang diinginkan diajukan oleh kubu 01 dan juga 03 bahwa pemilu harus dilakukan secara ulang dan paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka didiskualifikasi, sehingga yang berkontestasi di pemilu ulang itu adalah hanya pasangan paslon nomor urut 1 dan juga nomor urut 3. Nah, kalau memang Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian, maka tentu sebagian akan dikabulkan dan sebagian akan ditolak. Ya, misalnya sebagian ya dari pasangan calon nomor urut 2 hanya Gibran yang didiskualifikasi, tetapi Prabowo tetap dilantik dan mungkin bisa nanti kewenangan Prabowo untuk mencari cawapresnya atau wakil presidennya. Nah, kalau memang juga semuanya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, ya, permohonan dari kubu 01 dan juga 03, maka apa yang terjadi? Maka pengumuman yang disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU itu tetap berlaku, bahwa Prabowo Gibran yang memenangkan Pilpres tahun 2024 ini dan juga memenangkan dalam satu putaran, sehingga ketika mereka mengambil satu keputusan ini, maka tidak ada lagi yang menggugat hal ini. Nanti Prabowo Gibran akan dilantik pada bulan Oktober ketika semua permohonan dari kubu 01 dan 03 ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Untuk itu kita tetap memantau ini teman-teman tentang putusan yang dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi. Apakah ini nanti dikabulkan semua permohonan kubu 01 dan 03 atau dikabulkan sebagian, atau juga malah mengukuhkan tentang pengumuman yang disampaikan oleh KPU, artinya ditolak permohonan kubu 01 dan juga 03, sehingga Prabowo Gibran yang menjadi pemimpin di negara ini. Ya, kita tunggu hari Senin dan kita berdoa supaya Mahkamah Konstitusi bisa mengambil keputusan yang benar. Nah, di sini dikatakan bahwa kapan hasil putusan sengketa Pilpres 2024 dibacakan. Nah, di sini dibacakan teman-teman. Oke. Mahkamah Konstitusi MK menjadwalkan pembacaan putusan sidang perselisihan hasil pemilihan umum PHPU Pilpres 2024 pada Senin 22 April pekan depan, di mana sidang sengketa hasil Pilpres ini sudah digelar sejak 2 pekan terakhir. Para pihak sudah menghadirkan saksi hingga ahli dalam persidangan. Kemudian belum ada perubahan untuk agenda itu. Kita tetap mengagendakan pengucapan putusan PHPU Pilpres pada 22 April, kata juru bicara MK Fajar Laksono kepada cnnindonesia.com Senin 15 April lalu. Nah, teman-teman, kemudian bahwa
Fajar Su juga memastikan MK tak akan lagi menggelar sidang lanjutan PHPU dalam waktu dekat ini. MK juga telah menerima kesimpulan dari para pihak pada Selasa 16 April lalu. Nah, sebelumnya MK menggelar sidang lanjutan PHPU terakhir pada Jumat 5 April lalu. Kala itu MK menghadirkan 4 menteri untuk dimintai keterangannya, yaitu mereka diantaranya Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Mensos Tri Risma Harini, dan Menko Sri Mulyani. Nah, teman-teman, ternyata bahwa setelah para menteri Presiden Jokowi memberikan keterangan mereka di dalam sengketa Pilpres tahun 2024 ini, maka itulah terakhir ya, pada hari Jumat kemarin itulah terakhir Mahkamah Konstitusi menggelar sidang sengketa Pilpres tahun 2024 ini, dan tinggal menunggu putusan yang akan dibacakan nantinya pada tanggal 22 April ini, yaitu tepatnya pada hari Senin. Ketua MK Suhartoyo menyampaikan terima kasih kepada semua pihak atas terselenggaranya sidang dengan baik, dan tentunya Mahkamah akan bisa mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan secara komprehensif dan secara objektif karena berkat dukungan dari para pihak yang menjadi bagian dari persidangan beberapa hari ini. Jelas Suhartoyo dalam persidangan Jumat 5 April 2024. Nah, Komisi Pemilihan Umum KPU sebelumnya telah menetapkan pasangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024 dalam satu putaran. Prabowo Gibran memperoleh suara 96.214.691, suara sah mereka unggul di 36 dan dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Paslon ini juga menang di luar negeri. Kemudian, namun pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD menggugat hasil Pilpres itu ke MK atau ke Mahkamah Konstitusi. Nah, teman-teman, ya seperti yang saya katakan tadi bahwa kita tetap menunggu putusan dari Mahkamah Konstitusi, apakah ini nanti akan dikabulkan oleh permohonan kubu 01 dan juga 03, atau malah dikabulkan sebagian, atau malah ditolak semuanya dan ditetapkan Prabowo Gibran yang memenangkan Pilpres tahun 2024 ini. Berarti kalau ini ditolak semuanya, ya semua dugaan-dugaan kecurangan itu ya tidak terbukti, dan Mahkamah Konstitusi tidak menerima itu semuanya. Terima kasih, berikan komentar Anda, bagaimana pendapat Anda tentang keputusan hakim.